Halo bro, jumpa lagi bersama Jonathan di sini ya. Nah, kali ini aku akan mereview langsung nih ya, charger Ugreen yang fenomenal ini ya. Charger Ugreen 65 watt ya, yang sudah dari kemarin-kemarin aku lakukan uji coba pemakaiannya. Jadi cerita sedikit ya, kalau ini pemakaiannya ke pengecasan ya, ke iPhone 11 Pro Max ya, untuk pengisian dari lowbat ya, dari lowbat ke 97% ya, itu hanya membutuhkan waktu 45 menit ya, 45 menit. Ini bukan berarti ke semua ke semua gadget itu seperti itu, enggak, beda-beda. Ini hanya penerapan ke mana, ke iPhone 11 Pro Max-nya aja ya. Mungkin kalau ke iPhone 15 mungkin beda atau sama ya, itu nggak tahu ya, karena memang kan baterainya masing-masing beda-beda ya, mAh-nya. Nah, kebetulan ini sudah aku praktekin ke 11 Pro Max ya. 11 Pro Max itu butuh waktu cuma 45 menit. Dan yang lebih istimewa lagi ya, yang lebih istimewa lagi, ini suhunya tidak panas loh ya, suhunya tidak panas, hangat itu sedikit sekali hangatnya. Nah, itu loh istimewanya ini. Kalau aku bilang ini sangat istimewa ya, sangat istimewa sekali, karena ya itu tadi, suhunya itu benar-benar cuman hangat. Hangatnya juga tidak terlalu tinggi. Nah, itu loh. Nah, sekarang aku mau mencoba ke MacBook ini ya. Ini MacBook Air 2017 sebagai percobaan ya, bukan sebagai patokan ya. Patokan berarti nanti pengecasan di sini berapa lama, itu berarti di MacBook teman-teman juga segitu, enggak ya. Bukan. Itu nggak sama. Seperti halnya tadi aku cerita mengenai ke iPhone 11 Pro Max, itu belum tentu sama ke iPhone 14, 13, atau 15, atau ke Samsung S24 atau S23 pasti, atau ke iPad pasti beda gitu ya. Jadi jangan jadi patokan itu berarti ngecas kemana-mana 45 menit, enggak ya. Ini hanya aku praktekin ke iPhone 11 Pro Max. Nah, kali ini aku akan mempraktekkan ke MacBook Air 2017 ini. Berapa lama dari posisi lowbat ya. Ini aku tunjukin dulu ya. Ini aku tunjukin dulu. Nah, ini ya. Seperti biasa ini ya. Aku tunjukin posisi lowbat ya, ini ya. Baterai lemah ini 10% ini ya. Baterai lemah itu berarti 10% ya. Ini aku cobain dan waktunya coba. Nah, ini. Jadi berapa lama? Ini waktunya ada ya. Di 19, berarti nanti sekitar 19.50 lah. 19.50 nih aku cobakan, kira-kira itu berapa lama untuk pengecasannya. Nah, nanti kita lihat sama-sama waktunya ini kan. Nah, ini belum, masih 19.48. Jadi kita coba pengecasannya seperti apa. Berapa lama untuk mengecas ke MacBook Air ini ya. Jadi kita tunggu sama-sama gitu loh. Biar buat teman-teman kalau mau pakai tidak ragu lagi. Nah, gitu loh. Istilahnya seperti itu, tidak ragu lagi. Tapi ya memang tidak meragukan ya ini. Kalau ini aku bilang ya, Nextshot Pro 65 watt ini tidak meragukan sama sekali. Jadi kita sama-sama kita coba ya. Jadi ini 19, kita tunggu 19.50 sebentar lagi nih. Sedikit lagi, kira-kira 1 menit lagi ya. Nah, ini 19.50. Pas ya. Kita colokin aja ya. Nah, ini. Des ya. Nah, sudah mulai pengisian ya. Sudah mulai pengisian. Ah, ini. Ini patokannya ini nih. Ini udah jalan nih. Bentar. Mana nih? Nah, ini. Ini ya. Kelihatan ya.
wattnya jalan naik ya, wattnya lagi naik kelihatan. Nah ini 22, kita tunggu sampai dia mentok ke 50 atau 55 ya. Nanti kita tunggu berapa lama yang dibutuhkan waktu menggunakan Nextshot Pro 65 watt ini pengecasan ke MacBook Air 2017 ya. Ini kita sama-sama mencobanya gitu loh. Hasilnya seperti apa? Berapa lama dibutuhkan untuk mengecas ini? Ya kan? Dimulai 1950 ya, udah 1950 persis ya ini ya, 1950 ya. 1950. Nah, dia bisa mentok sampai 65. Wattnya 65 loh. Ya. Gak sembarangan nih, 65 nih. Sebentar. Malah salah. Nah, ini 65 ya. Jelas ya, kelihatan ya, 65 ya. Nah, sekarang kita tunggu waktunya ya kan. Kira-kira dia nanti mencapai 90% atau sampai 100% butuh waktu berapa lama ya. Jadi ini buat pertimbangan buat teman-teman mau beli charger ini. Tapi ya, biar aku kasih sedikit bocoran, charger ini tidak rugilah kalian beli ya. Di satu sisi dia dikasih di dalamnya ada apa, kabel 100 watt untuk C2C ya, dan ini charger terbaru keluarannya Ugreen ya. Jadi kita tunggu posisi 1950, sama-sama kita tunggu ya. Nanti kita berapa lama kita mengisi full dari MacBook ini. Posisi 65 watt ya, masuk ya, jalan. Wow, lihat. Ini stabil banget loh ini. Stabil banget bener. Tidak ada yang turun terus naik, turun terus naik. Ini enggak. Anteng. Oke ya. Jadi kita tunggu sama-sama ya. Oke. Ini tepat ya. 21.50 ya. 21.50. Jadi tepat 1 jam. Tepat 1 jam. Kita cek bersama-sama hasilnya itu berapa persen. Ya, kita cek bersama-sama. Jadi ini real ya. Real. Nah, ini dia ya. Ini dia pencapaiannya 90%. Wah, ya. 20.50 ya. Jadi tadi 19.50, sekarang 20.50. Jadi 1 jam ya. Nah, itu ya. Jadi pencapaiannya mencapai 90%. Nah, bisa kita lihat ya. Dia sudah menurun di 36, 39 watt, 37. Dia sudah lari ke situ ya. Untuk nah, dan yang terpenting biar aku fair kasih tahu, untuk pengecasan ke MacBook ya, suhu charger ini bisa dibilang panas ya. Kenapa ini terjadi panas? Ya karena memang dia mengeluarkan daya yang begitu besar ya. Tadi dia ngegas di 65 watt ya untuk ngecas ke sini. Sampai setengah jam lah dia ngecas itu 65 terus habis itu penurunan. Nah, tadi aku pegang itu bener-bener ya udah turun gini ya nggak begitu panas ya. Tapi tadi waktu setengah jam, 15 menit, setengah jam itu memang panas sekali ya. Bisa dibilang charger ini panas ya. Dan itu memang nyata panas ya. Tapi yang membuat cakep charger ini adalah 60 menitnya itu 90%. Malah pihak Ugreen itu mengklaim, nah ini lihat nih, dia 60 menit untuk pengecasan MacBook Air 13 in, sama-sama 13 in, tapi nggak tahu ya itu MacBook Air yang apa ya, tapi dia menyebutnya seperti itu. Dia hanya mencapai 70%. Padahal saya dari mulai lowbat itu 10% ya, 10%. Itu 1 jamnya 90%. Nyata praktek langsung. Jadi kelihatan. Nah, kalau ini lihat nih. Pihak Ugreen mengklaim ya toh 60 menit itu 70%. Ya kan?
Padahal ketika aku coba ini untuk review seperti ini, aku praktekin ke MacBook Air juga, sama-sama MacBook Air. Kebetulan kok aku baru ngeliat itu ya. Nah, ini sama-sama MacBook Air. Cuman itu belum tahu ya MacBook Air yang M1 atau MacBook Air yang apa, belum tahu. Cuman dia menyebutnya hanya MacBook Air aja. Nah, ini kebetulan sama. Aku praktekin ke MacBook Air. Ternyata pencapaian 1 jam itu 90%. Nah, ya kan? Jadi nyatanya ya memang lebih cakep gitu ya. Lebih kenyataan itu lebih lebih hasilnya lebih memuaskan. Tapi ya itu tadi aku bilang, suhu daripada charger ini panas. Aku bilang panas. Cuman waktu pengecasan ke iPhone 11 Pro Max itu memang aku bilang tidak panas, ya. Karena kenapa? Ya itu tadi. Karena memang charger ini wattnya gede, mengeluarkan daya kecil ke iPhone. Sementara saat ini dia 65 watt untuk ngegas ke 65 watt juga. Nah, di situ loh. Jadi dia butuh daya yang kencang untuk mengubah arus menjadi yang diperlukan oleh MacBook ini. Itu ceritanya, ya. Oke. Penjelasan ini saya rasa menyimpulkan kalau charger Ugreen Nextshot Pro 65 watt ini sangat-sangat bagus, ya, sangat-sangat cakep. Jadi kalau teman-teman mau cari yang untuk digunakan untuk MacBook, iPad atau Android atau apa, ya, saya sarankan Ugreen Nextshot Pro 65 watt. Ini udah tidak bisa diragukan lagi untuk kehebatan charger ini. Oke. Saya kira cukup sekian dulu ya informasi mereview praktek langsung ke MacBook Air ini. Kecepatannya berapa lama, hasilnya berapa lama, sudah saya jelaskan secara detail. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, sama komen, dan minta tolong di share ke teman-temannya ya. Bantu aku. Oke, thank you ya.